Selamat siang dokter semua, Bapak Ibu dokter. Salam sehat, saya ini dari Pemasok Surabaya. Siang hari ini saya ingin memperkenalkan produk suction. Di sini di samping saya ini ada 3 macam suction ya. Yang pertama ini adalah suction yang sifatnya built-in, mereknya dari Blue Dental dari Jerman. Kemudian ini ada suction HVE juga ya, tapi ini sifatnya portable, mereknya dari Antar dari China. Dan ketiga, ini adalah suction aerosol, mereknya Tomex dari Korea. Kita satu-satu bahas. Untuk suction blue ini, pemakaian itu sifatnya harus built-in ya. Jadi dipasang, digandeng dengan dental unit. Tujuannya itu supaya apa? Supaya suction HVE atau saliva ejector dari dental unit itu bisa, penyedotannya itu bisa menggunakan motor pump dari suction ini. Untuk pemasangan itu harus dilakukan oleh teknisi dari kita sendiri. Nah, suction blue ini yang kita jual ada 2 tipe, yaitu wet type dan dry type. Untuk yang wet type itu pemasangannya harus selevel dengan dental unit ataupun posisi suction sedikit lebih rendah daripada dental unit. Itu tujuannya itu supaya kotoran limbah itu mengalir secara gravitasi itu masuk ke pembuangan. Yang dry type sendiri modelnya juga mirip-mirip seperti ini, tetapi yang disedot itu adalah angin, bukan air. Kalau di sini ada yang disedot itu adalah cairan. Yang satu lagi yang dry itu yang disedot adalah angin. Angin disedot sehingga dia lebih ringan, mau dipasang dimanapun itu bisa. Misalkan jarak antara dental unit dengan posisi suctionnya jauh, taruh di luar ruangan lebih jauh itu masih memungkinkan. Kalau yang wet ini maksimum 10 meter jaraknya. Nah, yang dry sendiri mungkin bisa taruh juga di plafon atau di lantai 2 di mana. Jadi dokter harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pemasok atau kepada teknisinya kami supaya bisa didesain saluran pembuangan itu yang lebih baik ya. Daya sedotnya untuk dry type ataupun wet type itu untuk ukuran di HVE ya. Di HVE-nya itu kira-kira 300 liter per listriknya sendiri 580 watt, tidak terlalu besar. Nah, yang kedua ini adalah suction portable. Desainnya sudah cukup bagus ya. Di atas ini mejanya juga bisa dimanfaatkan, tarikannya ini untuk saliva ejector dan suction HVE. Pemakaiannya simple, tinggal dinyalakan, ini diangkat dan bisa disedot bekerja seperti HVE. Jadi ini tidak perlu lagi mengandalkan HVE ataupun saliva ejector pada dental unit. Ini bisa berdiri sendiri. Nah, kelebihannya ini apa? Di sini ada ini botol untuk tempat penampungan limbah. Jadi saliva suction HVE menyedot masuk ke dalam botol ini. Daya tampungnya kira-kira 2 liter. Dan ini bisa dibuka dan bisa dicuci. Tetapi dalam pemakaiannya kita tidak perlu setiap kali pemakaian itu harus langsung kita kuras ya. Pengurasan itu cukup sederhana. Sini dilengkapi juga dengan ini selang pembuangan ini bisa kita tanam masuk ke dental unit ataupun bisa kita alirkan langsung ke pembuangan di kamar mandi atau di wastafel mana pembuangan yang terdekat lah. Dan ini cukup dengan pencet tombol ini, jadi drainage-nya akan flushing sendiri, akan membuka sendiri, sehingga kita tidak perlu harus selalu membuka pada saat perawatan mungkin separuh jalan kita nggak perlu harus repot membuka botol ini untuk dikuras. Nanti pada saat selesai baru mungkin perawat bisa melakukan pembersihan. Ini listriknya juga cukup kecil, 600 watt ya. Pemakaian juga simple, harganya juga cukup ekonomis, jadi ini termasuk salah satu favorit dari dokter gigi. Untuk yang ketiga, ini adalah suction aerosol. Aerosol vakum ini, merek Tomex sudah memproduksi tipe ini sejak tahun 2015, jadi ini bukan barang baru. Tapi sejak pandemi baru produk ini tiba-tiba menjadi booming dan pabrik-pabrik terutama dari China pun berebut untuk membuat aerosol suction ini. Bedanya di mana? Aerosol suction ini yang disedot itu adalah aerosol dari eksternal mulut pasien, sedangkan yang tadi HVE internal mulut pasien. Di sini yang disedot adalah angin yang sudah
melalui pipa ini masuk ke dalam. Di dalam sendiri terdiri dari 3 lapisan filter. Filter pertama itu bacteria filter. Bacteria filter itu bentuk bulat, kisi-kisi gitu. Jadi cairan aerosol itu masuk, nanti akan basah di dalamnya. Nah, sesudah disaring melalui filter pertama, udara yang masuk itu akan aerosol yang masuk itu akan dibunuh virusnya oleh plasma ionizer sama UVC lab. Jadi di dalam ada UVC lab generator sama plasma ionizer. Nanti kalau dokter butuh bagaimana cara kerjanya plasma ionizer ataupun UVC lab-nya bisa kita berikan brosur, jadi dokter bisa lebih detail tahunya. Jadi intinya aerosol masuk sudah disaring oleh bakteri filter, kemudian dibunuh oleh plasma dan UVC lab, kemudian disaring lagi dengan pulpa filter. Pulpa filter itu penyaringan filter yang lebih padat daripada HEPA ya. Jadi penyaringan sampai 99,95 atau 97%. Nah, sesudah melalui pulpa filter, udaranya akan dialirkan ke karbon filter. Karbon filter sendiri untuk menyaring bau, sehingga udara yang keluar dari alat ini diharapkan itu sudah bersih, bebas dari virus. Oke. Nah, di sini ada tombol-tombolnya ya, kalau kita nyalakan. Powernya dari 1 sampai 9 untuk tipe yang next generation ya saya sampaikan ya. Di bulan Maret, pertengahan Maret nanti akan masuk tipe V100 ini, tapi yang next generation. Jadi ada indikator power dari 1 sampai 9. Jadi kalau powernya sendiri untuk jalankan ini 1200 watt yang dibutuhkan. Tetapi dengan level misalkan dokter setel di kekuatan 3 atau 4, powernya tidak sebesar itu, mungkin kisaran sekitar 400 sampai 500 atau 600 watt sudah cukup. Jadi semakin tinggi volumenya yang disetel, semakin besar juga watt daya yang dibutuhkan untuk jalankan motornya. Kenapa kita membutuhkan listrik yang begitu besar sampai 1200 watt dibandingkan sama merek-merek lain yang ada di pasaran, mungkin listriknya cuma separuhnya. Bedanya itu di mana? Karena alat suction aerosol Comex ini dia menggunakan vacuum pump. Dia bukan menggunakan motor pump yang untuk hisap udara, berbeda. Jadi vacuum pump sistemnya sama seperti itu vacuum pump yang internal suction tadi. Jadi pompanya itu besar. Jadi karena apa? Karena yang disedot itu adalah partikel udara yang bercampur air yang cenderung lebih berat daripada partikel udara sendiri. Kalau yang di HPE berbeda. Yang disedot itu ini ya, kita lihat kepala HPE itu kan kecil dan terfokus sedotannya. Berbeda dengan di sini. Ini disedot itu dalam ruang yang lebih besar, sehingga dia butuh pompa yang lebih besar supaya bisa menyedot masuk. Nah, apabila dokter pakai mungkin yang motornya bukan vacuum pump, biasanya kita bisa melihat dari sini embun-embun air, uap air itu akan nempel di sini karena dia tidak kuat untuk disedot untuk masuk ke dalam. Berbeda dengan sistem yang menggunakan vacuum pump. Nah, vacuum pump sendiri di sini ini ada silencer, jadi ada noise filter di dalam tiang-tiang ini ya. Tujuannya itu supaya apa? Supaya mengurangi berisiknya suara vacuum. Jadi yang tipe lama memang cukup berisik ya, 65 desibel. Kalau untuk tipe baru itu nanti noise-nya tinggal 55 desibel, jadi cukup silent. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu dokter mungkin lebih bijaksana memilih apa yang dibutuhkan. Untuk suction yang sifat internal, benefitnya terus terang pasti dirasakan sendiri oleh dokter. Sedangkan ini mungkin lebih kepada nilai jual dari kliniknya dokter. Jadi mungkin tidak membantu dokter dalam ini ya, melakukan suction, sedangkan ini dokter rasakan langsung karena sedotannya kalau memang kencang, pekerjaannya juga lebih lancar, aerosol yang ditimbulkan otomatis juga lebih sedikit. Jadi saya kembalikan kepada dokter, apabila ada pertanyaan silakan menghubungi pemasang, kita siap untuk membantu.